Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am allati la tuhsal ladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayati rabbihil kubra. Ahmaduhu hamda man ya'lamu annahu lam yajal wa la yajalu bi jami'il mahamidi jadira wasta'inuhu isti'anah man la yamliku li nafsi naf'an wa la dharra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ukabbiruhu takbira wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu basyiran wa nadhira fa aba aksarun nasi ila kufura. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi ajhaba anhum rijsa wa taharhum tathira wa salim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al mu'takifun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna fi syahrikum hadha amran 'azima kama qala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir dan sidang Jumat siang kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang dimana ada peristiwa agung yang kita kenal dengan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, terjadi 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, atau kurang lebih 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sidang Jumat yang berbahagia, sejak dahulu Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Disebut fenomenal karena peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan juga diyakini tidak akan pernah terjadi di masa yang akan datang sampai kiamat. Disebut kontroversial karena peristiwa itu telah menyulut perbedaan yang sangat panjang
sejak 15 abad yang lalu sampai sekarang. Peristiwa ini dikenang sepanjang masa, diperingati sebagai peristiwa besar dalam sejarah agama Islam, baik dalam konteks keimanan maupun dalam konteks ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kejadian Isra Mi'raj ini selalu menarik untuk dikaji dan dicermati. Kita dapat bayangkan dalam suasana peradaban yang tergolong terbelakang dari sisi sains dan teknologi, baginda Rasulullah telah mengalami perjalanan yang sangat mengherankan, bahkan bisa disebut mustahil. Beliau bercerita kalau telah melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Palestina yang berjarak 1.500 km hanya dalam waktu setengah malam. Tentu saja peristiwa ini sangat menggemparkan masyarakat kota Mekah pada waktu itu. Bukan saja orang-orang kafir yang mencopoh baginda Nabi, tetapi ada sebagian umat Islam pun sempat dihinggapi keraguan. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam tinjauan sains modern, peristiwa Isra Mi'raj syarat dengan pemahaman ilmu pengetahuan mutakhir, dan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menggantung pelajaran-pelajaran yang sangat canggih dan berlaku sampai di akhir zaman. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ayat tersebut dimulai dengan kata subhanallazi, maha suci Allah. Kalau kita mau kritis, kenapa cerita tentang Isra Mi'raj ini mulai dengan kata subhana? Hal ini dikarenakan Allah ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa perjalanan Rasulullah bukanlah perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan yang luar biasa, yang maha dahsyat. Mari kita simak kata kunci yang kedua dalam surat Al-Isra adalah kata asra, memperjalankan. Kata ini memberikan makna yang penting buat kita dalam memahami peristiwa, dan sesungguhnya Allah menginformasikan kepada kita bahwa perjalanan itu bukan atas kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat dan lagi perkasa. Sidang Jumat rahimakumullah, para orientalis barat, misionaris, bahkan kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, karena mereka tidak mengimani, bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi melakukan itu hanyalah melalui mimpi, atau Nabi hanya melakukan dengan ruh saja, tidak dengan badannya. Maka saat ini Al-Fakir berupaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dijauhkan dari kehilafan. Ingin menjelaskan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW dengan penjelasan yang bukan hanya dari dalil-dalil Al-Quran atau hadis-hadis baginda Nabi, tetapi juga penjelasan melalui ilmu pengetahuan modern. Tetapi yang terpenting adalah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa Rasulullah melakukan perjalanan dengan jasmani dan rohani yang utuh, bukan sekedar rohnya atau berupa mimpi.
Kita mengetahui bahwa Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak kurang lebih 1.500 km. Tentunya ini adalah jarak yang sangat jauh jika dilakukan hanya dalam waktu kurang dari setengah malam. Apalagi pada saat itu belum ada alat transportasi yang memadai seperti pesawat, kereta listrik dan sebagainya. Tentu hal ini sesuatu yang sangat mustahil Rasulullah bergerak secepat itu. Mari kita jawab. Yang pertama adalah jelas dalam nas Al-Quran bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di alam semesta ini kalau Allah menghendaki. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Cukup bagi kita orang-orang yang beriman dengan dalil ini dan beberapa ayat-ayat pendukung itu cukup dengan nas Al-Quran dan tentunya dengan penjelasan hadis baginda Rasulullah. Tetapi yang kedua, mari kita cermati dengan melalui ilmu pengetahuan modern, di mana dalam ilmu fisika modern dibuktikan bahwa dalam teori anihilasi mengatakan setiap materi, setiap zat memiliki antimateri, dan jika antimateri direaksikan dengan antimaterinya maka kedua partikel tersebut akan lenyap, berubah menjadi seberkas cahaya. Hal ini sudah dibuktikan dalam laboratorium nuklir bahwa jika ada partikel proton dipertemukan dengan antiproton atau elektron dengan positron, maka kedua pasangan partikel ini akan lenyap dan muncullah dua buah sinar gamma. Teori ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW dapat mengikuti kecepatan malaikat Jibril dan Buraq sebagai kendaraannya. Maka badan atau wadak baginda Rasulullah yang strukturnya adalah materi, sebelum diberangkatkan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang berbadan cahaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi badan malaikat Jibril yang berbadan cahaya dan Buraq sebagai teman seperjalanannya. Maka Nabi dan malaikat Jibril beserta kendaraannya Buraq berangkat dari Masjidil Haram dengan kecepatan cahaya, yaitu dengan kecepatan 300.000 km per detik, sehingga dengan hitungan kurang dari 1 detik 0,005 detik Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa Palestina. Sebagaimana kita tahu bahwa menurut ilmu fisika modern kecepatan tertinggi di alam semesta ini adalah cahaya, maka secara logika kalau badan Nabi tidak dirubah menjadi badan cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik, dapat dibayangkan badan Nabi akan hancur tercerai-berai menjadi partikel-partikel atom. Maka dengan teori anihilasi ini yang telah dibuktikan dalam laboratorium nuklir, sungguh merupakan suatu petunjuk dari Allah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya dapat dijelaskan melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah, tetapi bisa dibuktikan secara ilmiah dalam ilmu fisika modern. Maka terjawablah dengan sangat ilmiah sanggahan-sanggahan dari kaum orientalis dan orang-orang yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah adalah sebuah mimpi belaga. Tetapi ini hanya sebuah pendekatan, ya. Jadi sifatnya itu zon, tidak qat'i. Tapi paling tidak ini menjawab daripada serangan-serangan kaum orientalis barat atau kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah sebuah mimpi belaka. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, coba mari kita cermati bagaimana mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau
Mi'raj itu adalah perjalanan yang sifatnya vertikal. Kalau Isra adalah horizontal. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 dikatakan, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhanmu yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Allah menantang manusia. Wahai, kalau ada dari ciptaanku yang tidak seimbang, silahkan kau ulang lagi, kau lihat berulang-ulang lagi. Mana dari ciptaanku ini yang tidak seimbang di alam semesta ini? Kalau kita bisa pelajari bahwa bintang terdekat saja dengan planet bumi ini membutuhkan waktu 428 tahun untuk sampai ke sana. Itu pun kalau kita menggunakan sebuah teknologi paling mutakhir, yaitu dengan pesawat Challenger misalnya atau Columbia dengan kecepatan 20.000 km per jam. 428 tahun dengan bintang atau planet yang terdekat dengan bumi kita. Padahal di atas sana berserakan galaksi yang perjalanannya bisa 1 juta tahun cahaya, ada yang 1 miliar tahun cahaya, bahkan ada yang memerlukan waktu 10.000 miliar perjalanan cahaya. Subhanallah. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dalam surat An-Najm dikatakan pada saat baginda Rasulullah itu Mi'raj, summa dana fatadalla. Dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Fakana qaba qausaini au adda. Maka jadilah dia dekat 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi, bahkan lebih dekat lagi. Dalam surat An-Najm ayat 7 sampai 9 menjelaskan bagaimana peristiwa Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sampai di Sidratul Muntaha, sebagian ulama mengatakan pada langit ke-7, Jibril pamit kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Habib Allah. Dalam Al-Quran tidak pernah ada mengatakan ya Muhammad, tapi yang dikatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Itu penghormatan kepada baginda Rasulullah. Mohon maaf aku tidak bisa mengantarmu sampai ke atas, karena energi yang Allah ciptakan untukku hanya sampai di titik ini. Kalau saja malaikat Jibril itu memaksa mendampingi baginda Rasulullah, dalam beberapa pendapat akan terbakar tubuh malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan ini ada sebuah makom yang dikatakan dalam surat An-Najm, makom qaba qausaini au adda. Makom itu artinya adalah terminal atau kedudukan. Jadi dekatnya baginda Rasulullah saat menghadap zat Allah Subhanahu wa taala itu 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Bukan anak panahnya tapi busurnya itu. Analoginya mungkin kalau kita terima tamu, ya itu dibatasin dengan meja, ya, hanya berjarak 1 meter. Itu makom qaba qausaini yang disematkan, yang diperuntukkan hanya kepada satu makhluk pilihan Allah, baginda Rasulullah.
Tetapi tidak berhenti di situ, ada makom lagi, ada baginda Rasulullah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah yang namanya wukuf, ada yang namanya wusul. Kalau wukuf misalnya kita mendaki gunung, dalam beberapa hari kemudian berhenti istirahat di leher gunung itu namanya wukuf. Tetapi tatkala kita terus naik sampai di puncaknya, itu adalah wusul. Dan baginda Rasulullah itu sudah wusul, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam pada saat dia ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, itu dihalangi oleh 70.000 hijab, dihalangi oleh 70.000 dinding. Tapi baginda Rasulullah sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah makam ini diberikan kepada makhluk apapun, baik dari kalangan malaikat, baik dari kalangan nabi, kecuali adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis Nabi itu yang mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin. Ya. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya. Tadi kan ayatnya subhanallazi asra bi abdihi, ya, abdihi, ya. Jadi bukan hanya untuk baginda Rasul tetapi juga untuk kaum muslimin yang dia dalam solatnya totalitas khusyuk dalam solatnya, maka dia seolah-olah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya tidak semua hamba dapat mi'raj dalam solatnya, kecuali yang benar-benar dia salatul khasiin, khusyuk dalam solatnya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi tatkala kita dimudahkan oleh Allah, tatkala ada panggilan azan, ya, kemudian kita tidak sulit melaksanakannya, bahkan kita sangat berbahagia menyambut itu. Menurut para ulama, insya Allah itu adalah amal yang terima. Kita tidak tahu amal yang mana yang terima oleh Allah. Apakah sholat kita? Belum tentu. Boleh jadi sholat kita rusak. Apakah puasa kita? Belum tentu. Boleh jadi puasa kita juga penuh dengan gibah, menceritakan keburukan orang. Apa qiyamul lail kita? Belum tentu. Boleh jadi qiyamul lail kita itu penuh dengan riya, pamer di WA group dan sebagainya. Tetapi paling tidak lakukanlah apa yang terbaik menurut kemampuan kita. Kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata salatul khasiin, salatnya orang-orang yang khusyuk, di Al-Quran dijelaskan, digambarkan, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rabbnya dan bahwa mereka yakin akan kembali kepadanya. Salatul khasiin, di mana dalam solatnya orang-orang yang khusyuk membuka pintu hatinya untuk menjadi persinggahan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kalbunya, sehingga solatnya totalitas menghambakan
kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain juga dikatakan awwalu ma yuhassibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang nanti akan diperiksa paling awal, ya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya baik, maka dianggap baik seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau salatnya rusak, salatnya buruk, maka amal yang lain akan tertolak. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah memberikan kepahaman terhadap rahasia ilmu dan rahasia ibadah. Maka di bulan Rajab ini adalah sebuah bulan di mana kita dilatih oleh Allah untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Maka orang yang mempersiapkan di bulan Rajab dengan banyak beramal, dengan banyak dia beristighfar, atau dia banyak dengan melakukan puasa-puasa sunnah atau amalan-amalan lain, insya Allah dia akan merasakan bagaimana samudera Ramadan, bagaimana keagungan Ramadan yang begitu agung untuk umat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqil wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi athhar wa ashabil ahyar wa salim tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah ittaqallah haqqa tuqatih wamtahu amma nahakum anhu la'alakum tuflihun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa lam yajal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda Allahumma ala arba'ati khulafa rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqihati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita tundukkan hati dan wajah kita untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan di bulan Rajab Sya'ban dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan corona ini segera berlalu dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat wa di'iflahumul hasanat wa kafirhum sayiat warzuqhum minat tayyibati innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimat ya arhamar rahimin. Allahumma aijil islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syatit syamlahum, Allahumma majik jam'ahum, Allahumma damir diyarhum, Allahumma ansur man nasaradin wahjul man hajalal muslimin waslih jami'a wulatil muslimin. Allahumma ij'al baldatana haji baldatan aminatan mutmainnah tajri biha ahkamullah wa sunnatu wa rasulih
وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء قرنا والفحشاء والمنكر والبغي وسدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.